Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang formula di Excel, yaitu untuk menambah atau mengatrol nilai ujian. Ya, ini dikhususkan untuk teman-teman guru ya, yang sedang mengolah nilai, baik itu nilai ujian, nilai semesteran, yang mana jadi ketika nilai aslinya ya, ketika nilai aslinya itu rendah atau minimal, tetapi kita menginginkan standarnya misalkan batas minimalnya adalah 70, terus batas maksimalnya adalah misalkan 90, maka kita tidak perlu menambahkan satu persatu, misalkan ini tambah 10 atau mungkin tambah 5, karena kalau ditambah sama, misalkan tambah 10 semua, mungkin nanti akan melebihi batas maksimalnya, bisa sampai di atasnya 100. Nah, kita bisa menerapkan formula, jadi formula yang bisa menambah tetapi menambahnya itu tidak sama. Jadi kalau misalkan semakin besar nilainya ya maka otomatis nambahnya juga sedikit. Jika nilainya kecil maka nambahnya juga semakin besar. Contohnya seperti ini ya. Ini sudah jadi. Jadi ada nilai asli yang warna merah. Ini nilai aslinya 20, 25, ada yang kecil-kecil ya, ada 16, ada 10. Nah, kita di sini menginginkan minimalnya berapa. Jadi di sini ada 70, ada 90. Jadi nilai minimalnya adalah kita menginginkan 70, maka otomatis yang ada di sini akan naik semuanya ini. Jadi yang 10 jadi 70, ya, yang 20 menjadi 73. Jadi tidak ada penambahan yang sama untuk setiap nilainya. Dan nanti untuk nilai hasil akhirnya sesuai dengan keinginan. Jadi minimalnya 70, maksimalnya 90. Nah, ini jadinya. Nah, nanti ini nilai aslinya tempel di sini atau paste di sini. Nah, ini adalah nilai hasil penambahannya. Tinggal di copy paste ke format nilai. Nah, sekarang kita akan membuat rumus atau formula supaya dari nilai asli menjadi nilai yang sudah ditambahkan seperti ini dengan mengcustom minimal dan maksimalnya. Oke, silakan bisa ikuti langkah-langkah berikut ini ya. Oke, sekarang kita coba mulai langkah-langkahnya ya, membuat formulanya. Untuk formula ini adalah bebas memilih mau minimalnya berapa dan maksimalnya berapa, karena nanti di bawah ada inputan mau maksimal berapa dan minimalnya berapa, bebas ya. Terus tidak mungkin nilai melebihi batas maksimal. Mungkin nilai maksimalnya adalah 10 atau 100 ya. Nggak mungkin nanti nilainya itu di atasnya 100. Misalkan 101, 102 itu nggak mungkin. Tetapi kalau misalkan digebuk rata, misalkan tambah 10 semuanya, maka otomatis nanti yang nilainya 85 atau 95 jadinya di atas 100 ya. Jadinya di atas 100. Terus tinggal kopas nilai asli saja, terus nanti otomatis nilai akan bertambah sendiri. Jadi tinggal dikopas saja ke sini nilai aslinya. Terus konsep yang saya gunakan adalah persamaan garis lurus di dalam konsep matematika ya, karena saya guru matematika, jadi saya gunakan konsep tentang matematika. Oke, sekarang langkah-langkahnya. Siapkan format di Excel. Nah, formatnya seperti ini, ada nilai asli, ada nilai up atau nilai plus, ada dua kolom. Terus di bawahnya nanti disiapkan juga ada minimal aslinya berapa, maksimal aslinya berapa, dan seterusnya ini ada minimal maunya berapa, ada gradient, ada nilai B, ada rata-rata yang sudah ditambah, minimal sudah ditambah, dan maksimal sudah ditambah. Ini untuk checking saja ya. Nah, untuk format Excel-nya ini silakan nanti bisa di-download di deskripsi ya. Sudah saya cantumkan linknya, tinggal di-download saja. Oke, berikutnya adalah tentukan nilai minimal dan maksimal aslinya. Jadi ini adalah nilai asli ya. Nilai asli adalah 20, 25, 20, 40. Ini nilai aslinya. Kemudian kita tentukan nilai minimalnya berapa ya. Kita pakai formula min dan max, sama dengan min itu berarti nilai minimum. Nah, tinggal kayak gini formulanya, sama dengan min terus kurung buka, terus sel yang ada di sini atau rank dari nilai pertama sampai nilai terakhir di blok ya. Pastikan diabsolutkan ya supaya nanti tidak geser-geser dengan cara klik tombol F4 satu kali. F4 satu kali, maka otomatis di sini ada simbol dolar. Nah, di sini F4 satu kali. Kalau sudah di enter, maka di sini ketemu nilai minimalnya adalah 10. Nah, 10 di sini ada 10 ya. Kalau di sini ada angka 5 ya berarti otomatis nilai minimalnya ada 5 pastinya. Nah, ini kan 5. Terus maksimalnya. Nah, untuk maksimal rumus adalah sama dengan max terus kurung buka, sama kayak tadi. Dari baris terakhir sampai baris pertama di blok. Terus kemudian tekan F4 satu kali. F4 satu kali. Nah, nanti muncul dolar seperti ini. Kalau sudah enter. Nah, di sini maksimalnya adalah 85. Kalau ada nilai misalkan 98 ya otomatis menyesuaikan ya. Oke.
Ini nilai minimal dan nilai maksimal sudah ada. Kemudian langkah selanjutnya adalah tentukan mau minimal dan maksimalnya berapa. Jadi nanti teman-teman mau nilai yang ditambahkan ini itu maksimalnya berapa, minimalnya berapa. Nah, kalau minimal kan mungkin KKM ya. Mungkin KKM-nya 75 atau mungkin KKM-nya 70 atau KKM-nya 72, bebas. Nah, di sini bebas. Nah, untuk maksimalnya juga bebas, mau 99, 98, 90 juga bebas. Tetapi untuk maksimal, ya untuk maksimal itu tidak boleh lebih kecil dari ini, lebih kecil dari maksimal aslinya. Misalkan maksimal aslinya 85, maka di sini nggak boleh 84. Kalau udah 84 nanti nilainya malah turun ya. Jadi kalau di sini maksimal aslinya 85 ya berarti maksimal yang diinginkan minimal 85, nggak boleh lebih kecil. Bisa lebih besar, bisa 88, bisa 89, itu boleh, atau 90 juga boleh. Jadi nggak boleh lebih kecil. Ya, itu adalah minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Untuk maksimal tidak boleh lebih kecil dari maksimal aslinya. Lalu selanjutnya adalah tentukan nilai gradien. Nah, ini adalah konsep persamaan garis lurus ya, ada istilahnya gradien. Rumusnya adalah seperti ini. Max 2 dikurangi min 2. Max 2 dan min 2 adalah yang ini. Jadi minimalnya berapa ini ya. Ini adalah min 2, ini max 2. Ini min 1, ini max 1. Nah, rumusnya adalah max 2 dikurangi min 2 dibagi max 1 dikurangi min 1. Nah, kita tuliskan di sini di gradien. Sama dengan ya dalam kurung max 2 yang ini dikurangi min 2 kurung tutup terus dibagi atau garis miring max 1 dikurungkan lagi ya. Max 1 dikurangi min 1 kurung tutup. Enter. Nah, ini muncul gradiennya. Ini adalah 0,225. Terus selanjutnya adalah nilai B. Nilai B rumusnya adalah sama dengan min 2 minimum yang kedua dikurangi minimum 1 dikalikan gradien. Gradien itu adalah tadi atasnya yang ini ya. Yang 0,225. Nah, kita tuliskan rumusnya di sini sama dengan min 2 berarti ini 72, yang min 2 ini min 2 dikurangi dalam kurung min 1 berarti yang ini ya, min 1 kalikan itu bintang ya, ini dikalikan dengan gradien. Nah, gradien berarti di atasnya ini, yang ini ya. Nah, yang ini gradien. Terus kurung tutup, enter. Nah, ini adalah nilai B-nya. Oke, sekarang kita tentukan nilai akhirnya atau nilai yang sudah ditambahkan. Rumusnya adalah gradien kalikan nilai aslinya ditambah dengan nilai B. Nah, kita dari yang terakhir aja dulu nggak apa-apa. Karena nanti untuk rumus bisa di copy paste ke atas ke bawah ya. Rumusnya adalah sama dengan gradien. Nah, berarti dalam kurung gradiennya berapa? Gradiennya adalah ini. Nah, ini ya. Terus kalikan nilai. Nah, nilai aslinya berapa? Misalkan ini yang ini ya. Jadi baris yang sesuai. Terus kurung tutup. Terus ditambah nilai B plus nilai B. Nilai B-nya yang mana? Berarti yang ini ya. Kita klik. Nah, seperti ini. Kalau sudah, enter. Nah, maka nilai 50 itu menjadi 82. Nah, jadi sudah naik ini. 50 itu menjadi 52. Ini sudah otomatis. Kalau misalkan maksimalnya kalau saya ganti menjadi 95, maka otomatis ini juga berubah. Nah, jadi 85. Nah, begitu ya. Jadi untuk penambahan nilai akan mengikuti dari minimal dan maksimalnya berapa, mau minimal dan maksimalnya berapa ya. Oke, terus untuk rumusnya seperti ini. Kalau misalkan cuma seperti ini, nanti untuk bagian gradien dan nilai B-nya akan ikut bergeser ya. Padahal untuk gradien dan nilai B harusnya tetap di sini. Maka kita absolutkan untuk yang bagian gradien dan nilai B. Nah, gradien adalah yang ini. 61 dan 62. Gradien dan nilai B adalah 61 dan 62. Jadi yang ini dan yang ini kita absolutkan. Caranya sama kayak tadi. Dengan cara klik bagian 61-nya, terus F4 satu kali. Nah, nanti muncul dolar seperti ini. Nah, supaya tidak bergeser ketika di copy paste. Terus 62 juga sama. Diklik bagian 62-nya, terus F4 satu kali. Maka otomatis ada dolarnya. Kalau sudah, enter. Nah, nilainya sama. Cuma nanti kalau di copy paste,
nanti tidak akan bergeser bagian gradiennya. Nah, seperti ini. Tetap di sini gradien dan nilai B-nya untuk rumusnya. Ya. Jadi 55 jadi 86. Oh ya, ini kalau dibuat ada komanya jadinya seperti ini. Nah, kita kopikan ke atas. Nah, seperti ini. Ini juga kopikan ke bawah ya. Jadi ini rumusnya semuanya berlaku ya. Berlaku untuk semua baris. Nah, seperti ini. Ini minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Kalau maksimalnya saya ganti jadi 92 misalkan. Kita lihat, maka otomatis nilainya juga akan berubah semuanya. Nah, seperti ini ya. Nah, mungkin ada yang menginginkan nanti teman-teman pakainya pinginnya 2 angka di belakang koma misalkan. Atau mungkin 1 angka di belakang koma, atau mungkin malah angkanya angka bulat saja. 75,8 misalkan pinginnya. Atau mungkin 76 langsung, karena pinginnya ya adalah angka bulat, tidak boleh angka desimal. Nah, caranya di sini di bagian rumus, ya, misalkan saya menginginkan 1 angka di belakang koma, maka rumusnya adalah seperti ini. Round berarti membulatkan. Membulatkan apa? Berarti membulatkan angka yang ini, ya, membulatkan angka yang ini, terus menjadi berapa angka di belakang koma, titik koma, kayak gini. Pinginnya berapa angka? Misalkan 1 angka, ya berarti tulisannya 1. Kalau sudah enter, yes aja. Nah, maka di sini 75,8. Jadi yang nanti ada angka 2 angka di belakang koma, misalkan 75 jadinya 8. Terusnya kayak gitu ya. Nah, kita coba kita tarik ke bawah atau kita kopikan ke bawah. Kita lihat di sini yang 75 dan 75 nanti harusnya menjadi angka 8. Nah, seperti ini kan. Jadi ini adalah 1 angka di belakang koma. Nah, kalau misalkan pengennya angka bulat, ya berarti di sini bukan 1, tetapi 0. Berarti 0 angka di belakang koma. Kalau sudah enter, maka hasilnya menjadi 76,0. Ini kan sudah angka bulat. Ya, tidak ada angka di belakang koma lagi. Nah, seperti ini, bulat semua. Tinggal di copy paste saja ke belakang. Nah, oke, ini ya angka bulat. Sudah. Terus kemudian di bagian bawah, nah ini untuk 48, 49 dan 50 ini kan nggak ada angkanya atau nggak ada nilainya. Kok di sini masih muncul 71? Ya karena rumusnya ini belum diedit atau belum disesuaikan. Nah, supaya kalau tidak ada angkanya, di sini juga kosong. Caranya gimana? Ya, kita tambahkan di sini. Nah, seperti ini. Di bagian round, ya, di bagian round, di sini saja ya. Kita tambahkan if. Nah, jadi jika di nilai aslinya, ya, di sini itu sama dengan, ya, di sini sama dengan kosong atau nggak ada isinya. Nggak ada isinya itu tulisannya adalah ketik 2-nya 2 kali. Terus titik koma, maka itu dikosongi. Ya, jika kosong, jika nggak ada nilainya, maka nilai penambahannya itu dikosongi. Nah, else atau jika ada, maka hitungnya dengan cara seperti ini tadi rumusnya. Kalau sudah di enter, ya saja. Nah, maka seperti ini jadinya. Jika nggak ada nilainya, maka kosong. Tetapi jika ada nilainya, ya berarti dihitung pakai rumus yang tadi. Nah, kemudian tinggal di copy paste ke bagian atas, ke bawah semuanya, sama ya. Nah, seperti ini sudah. Ketika di sini nggak ada nilainya, saya hapus, maka di sininya hilang. Nah, ketika di sininya 30, maka di sininya muncul. Ya, nah, seperti ini berarti sudah jadi nih. Sudah jadi. Nah, sekarang kita coba cek rata-ratanya berapa ya. Sama dengan untuk rata-rata adalah average ya. Average, terus kurung buka, berarti kita lihat di sini yang sudah di up. Rata-ratanya berapa? Jangan lupa F4 diabsolutkan supaya nggak geser-geser. Nah, ternyata di sini rata-ratanya sudah 80. Terus untuk min dan max juga sama. Ini min, ini max. Nah, ternyata nilai minimalnya yang sudah di-up atau sudah ditambah menjadi 72. Di sini minimalnya adalah 72, maksimalnya adalah 92. Nah, ini sesuai dengan di sini ya yang disebutkan minimalnya maunya berapa, maksimalnya berapa. Nah, setelah dihitung, setelah ditambah, maka menjadi seperti ini. Nah, berarti kan sudah sesuai ya. Yang aslinya nilai minimalnya 8, nilai maksimalnya 85, menjadi nilai minimalnya 72 dan maksimalnya 92. Dan ini nanti untuk maksimal dan minimalnya bisa di custom. Oke, seperti itu saja untuk langkah-langkahnya dan semoga bermanfaat. Silakan bagi teman-teman yang mau mempraktekkan bisa mengunduh format ininya yang Excel-nya ini ya. Silakan dicek saja di deskripsi. Nanti bisa dicoba untuk langkah-langkah yang tadi ya.
Oke, cukup sekian dari saya untuk video kali ini dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi nanti di video saya berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.